Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ketika manusia mengatakan mampu, sebenarnya ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyuber, supirana enak, punya pengalaman, tidak kecelakaan karena apa? Nyuber kue enak, mobilku normal, mobilmu normal lah, tewabrak mobil yang mabuk, apa? Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus, kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan, karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyuber, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Misalnya kita pintar nyopir lah terus bumi memangap terus kita cemplung nggak apa-apa. Kemudian daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut nomor orang. Kira tahu muka siapa ya, mari tak sebut nomor yang ngeri. Intinya Indonesia aman, tapi kita tenang aja satunya aman kabeh ono sing aman. Ora usah kuwatir likuifaksi, ora usah kuwatir meteor jatuh, enggak ya potensi no? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya yang Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Jawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Jawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya. Dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan, kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya. Dan saya tidak pernah bernafas satu nafas, kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini kan sok. Kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan. Kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik melaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai, tidak bisa jalan. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin min lahadotagi, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk ambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila. Nah, kemudian resiko makom ini, ya semua makom tak ada resikonya. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakik harus rumono wis ra paham lah tak ulangno. Ya resiko ilmu saya ingatkan. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan. Dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua, ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan. Menengadahkan tangan, bilang ya Allah, saya minta uang banyak. Saya minta ingin beli mobil, itu namanya apa? Tidak jauh saja, doa kan? Itu kesalahan kita mendefinisikan doa itu, misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya, itu terus disebut doa. Tapi kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang. Ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah, orang-orang yang sudah wusul, meskipun itu kondisional ya tidak selalu. Itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta, sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih
bilang seperti itu tuh sombong, wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat gak pernah nahlilin Nabi, malah ngajak kaji Nabi jadi tahlil. Mana nih tahlilan jalukno sepuro mayit, kaji Nabi jalukno sepuro. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah, karena gak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, diarani tahlil, ya mau la ilaha illallah. Terus mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ora oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil iku nafadno kalimat tauhid. Oke tok ya orang ora iso dilarang tapi nak tahlil iku mitung dinane mayit kaya bodho, sangane kriminal. Enak. Ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain, masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, itu masyhur cerita itu. Dan kemudian jadi Nabi namanya Habib Syahid. Habib Syahid itu sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad ketika beliau usul, beliau mukasyafah. Terus bagian dinyanyikan Habib Syahid terjadi populer. Saya ulang lagi ya. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang, ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikror, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadang mendefinisikan sing darane minta itu hanya madhep kiblat terus menengadakan tangan dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf, sebetulnya itu definisi yang sepihak. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur itu cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud tarik kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawainya Namrud itu bingung caranya mencalok Ibrahim. Mereka saking gedene napa? Api. Nak dicalok ado iku ratok tengah. Nak diparekno iku kepanasan. Masyhur. Terus setan zaman itu orang akeh dadi setan tenan. Saya kan duplikate sakeh dadi setan ra tau muncul. Wong duplikate wis napa? Akeh. Singkat cerita setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjane. Manjane ya semacam ketepil besar yang jadi mana ya dari kiai-kiai ketepil haram mergo penemune setan. Jadi ini tuh. Tapi nak manjanik penemuan setan itu betul, walhasil terus dibikinkan satu manjanik semacam ketepil besar terus Ibrahim dilemparkan ke api lewat apa ketepil tadi, idenya siapa? Setan. Nah ketika di tengah api itu unik, kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim apa kamu butuh saya? Butuh, alakah haja, apa kamu punya kebutuhan? Jawab Ibrahim, lah saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala, kalau ke kamu ndak, karena kamu makhluk, apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk. Amma ilaika fala, ndak maksudnya butuh ke Allah nanti saya nyampaikan. Malah dinya Nabi Ibrahim, kalau Allah ndak usah kamu sampaikan ya sudah tahu. Gua be Jibril. Oh, aku itu takut kan? Ya saya ulang lagi, apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajalah, amma ilaika fala, kalau ke kamu ndak. Nggak, maksudnya butuh ke Allah, nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang
dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Tapi kata Ibrahim, kalau ke Allah sih nggak perlu kamu, dia sudah tahu. Nah, itu terjadi nazamannya Habib Abdul Haddad Masyhur itu apa? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes ora ndonga tangane ditenangano, atine ora eling pangeran, kan akhirnya tak jaluk tenan. Jadi gue aja niru wali-wali. Nah wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah, tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama. Saya itu pernah, gitu. Tapi itu kondisional dan saya juga ngulang tidak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama terus. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multazam. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke-7. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga tidak berani. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya nggak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam, ya kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Rubbama dallahum al-adab ala tarkit tolak. Terus di antara makalahnya itu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini tambah dosa oke. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan tuh yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Loh itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam itu agar itu ya Allah. Sing tak dongani wingi ejek eling kok tak eling nomen ae. Dadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alil fal, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya dongane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah gak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan. Makanya menurut saya Allah itu manggat terbaik, bener-bener Rahman Rahim. Mestinya nak Allah terbaik, itu ngomong bedino malah ngamuk. Lah aku lali tapi mbok eling dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, dongo terus ya keliru sebetulnya, karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di duake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Duake orang mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibully pangeran, digarap ya pangeran. Ini gara-gara salah dewi. Saya pernah cerita dan itu ada di hikam betul di kitab itu ada. Ada wali itu tukang hamal itu manol di pasar, itu tukang angkut. Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, terus misalnya kalau dulu mungkin ya ke kereta atau ke singkat cerita terus diupahi. Saat dapat apa dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring, karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Singkat cerita dia ngeluh ya Allah. Kamu tahu, engkau tahu, saya ini pecinta engkau. Saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat. Tapi kenapa harus jadi juru manol? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Selang sekian hari dia dituduh maling, terus di penjara, terus dapat rezeki tanpa kerja. Dia ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan. Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibully. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian, kata Qadiyat itu, nggak ada orang yang sering dibully Allah kayak nabinya. Karena nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu, cara pangeran itu, cara kampus itu digarap, pokoknya dipelonco, salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan nabi. Dia mungkin nyon jauh nggak tersadar, nyembelih apa itu anak sapi itu di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja, Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya karena Allah tidak pati peduli sama kamu, sudah lah. Artinya nggak peduli, salah pantas saya nggak jelas ya. Gitu.
Tapi ini Nabi. Ketika itu terus idukannya sapi tadi, ya Allah, Yakub itu kekasihmu. Saya tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tetap menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak. Meskipun dia tidak nuntut rasanya roh anak sebelah, itu tidak ada se-ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut, ya Allah, dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Itu kalau kata qadiyat, itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti nggak dibully Allah, dibiarin. Karena Nabi ini yang melakukan. Nah. Terus ini Nabi Yusuf lagi, mana rasa daftar wali berat? Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan ya Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi betul memang benar-benar. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng kira-kira mlebu. Nabi itu harus ganteng, enggak boleh. Nabi elek ora oleh. Karena Allah izin di kekasih keriting elek. Allah bisa diselera terus ya. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling nasab. Enggak boleh Nabi kok pesek keriting enggak boleh. Tapi kalau sudah jadi orang soleh oleh kan. Tapi kalau Nabi enggak boleh. Enggak. Nabi Yusuf ganteng. Masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh gak mau kan keluar dari kamar. Dalalah kebetulan wa alfaya sayyidah Rajal. Itu si Zulaikha tadi spontan langsung bilang, wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu wong wedok. Padahal dia agak terencana, dia pun nggak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Singkat cerita suaminya murka, terus Yusuf di penjara, terdolimi. Ketika di penjara, kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil apa? Mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja ya, kira-kira PM atau menteri. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita, terus utusan raja datang ke Yusuf dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, saya ulang lagi Yusuf seorang nabi dia, tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu, di penjara ini ada orang yang di penjara secara terzalimi, yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk, itu tersinggung. Nah, aku kan gak baby. Pengajuan proposal ya orang baby. Semoga Allah bagus rapi baby. Wong sumpen swargane ya ora langsung wae ngono pokoke kira-kira kan sudah tidak perlu ditegur. Makanya fa'an sahu syaitanu dzikra rabbi fala bisa fisijni bid'asin. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi. Sehingga raja gak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena Allah tersinggung. Wong kowe ku nabi kok lapure ambek penguasa. Ngono tok iku wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, gak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Gue begitu. Terus cerita yang terkenal, meskipun ini nggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi. Karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah, tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Dan ini sama Allah dikasih tahu. Kamu ngunyah suket ini, gitu. rumput ini kamu kunyah, nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan nggak ke dokter. Sehingga tidak dikunyah terus sembuh. Suatu saat dia sakit gigi lagi, nggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian apa resep. Dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah sakit. Tanya sama ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Yusuf, kata Allah, kamu itu kekasihku. Ora nak sing ngobati ku aku ra suket sembrono. Semenjak itu Yusuf Nabi Musa ora pernah taruh resep lagi sudah. Andai kan tuh kamu, pasti Allah juga gak tersinggung. Makanya kata qadiyat, kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka, nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa?
Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Pernah dengar kayak apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Saya ulang lagi apa? Mimba bi hasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang mengalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika nabi berdoa ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika enggak berdoa karena nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya nabi itu lam yazal fitaroki, nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Kalau kamu turun terus. Pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri, pantas taura dengan permintaan. Kayak gue misalnya jongo jadi wali, iso Allah tersinggung. Bocah atau tirakat atau dia harus jadi wali. Tapi gak dongo ya Allah tersinggung. Kere atau dongo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Jadi gue di sepuro, tapi tak kira itu akeh. Ya jajal gitu ngajak wali kok sabtu kok dirjelang. Kira-kira Allah tersinggung apa nyembah tadi? Kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, apa yang tersinggung? Bocah ora di idola. Terus piye Gus? Piye kadung salah biasa wis. Wis bakat salah no. Bakat salah. Ini dongane sing gampang ae sing mesti bener Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu bully itu, adu cara mahasiswa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi pengiran gitu dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu pengiran itu degradasi. Dan Allah memang mengancam gitu. Kalau kamu melanggar ini, la biton namin diwanin nubuah. Nanti la amkuan namin diwanin nubuah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu, misalnya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya. Ketika dia khutbah ditanya orang. Siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Ya itu Allah tersinggung karena wong kok mletene ngono. Tapi andai kan Nabi Musa kok jawab Fauzi itu salah, tambah salah meneh. Atau enggak Ruhen malah salah meneh. Tapi jawab Musa ya salah. Saya Gusti, saya kan. Orang paling alim siapa? Saya. Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Ketemu dengan cerita ketemu Nabi siapa? Khidir. Terus dalam 3 sesi ini, 3 babak ini buli-bulian. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah cara sekarang ya mungkin di gonjak sepeda motor atau perahu kalau dulu. Yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot gitu. Spionnya dicopot, dirusak. Tapi Musa kan terus sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu tidak paham. Jadi Nabi Khidir mesti stok kamu tidak paham. Itu kata syurrahul hadis termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani bilangin. Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu sampai 3 kali ada 3 peristiwa. Itu kata syurrahul hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir, Nabi tenan gitu. Jadi itu kan unik. Tapi berontak itu disalahno. Jadi angel sandi tes-tesan dadi nabi ku ya angel. Misalnya kok Nabi Musa itu kayak model santri Jawa Timur. Nabi Khidir salah, nggih nderek mawon. Ya ora nabi jero barang mungkar. Menengae. Berarti yo nabi goblok ngono kira-kira. Makanya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus. Kayak saya misalnya sebagai kiai fikih, kiai ya harus seperti ini cara mulang saya. Enggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadhu semeneng itu ora karu-karuan.
Jadi andaikan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Khidir Nabi tenang. Makanya Nabi Khidir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik Abu Musa. Risi itu gak nyaman ketika melihat kamu. Jadi itu sebenarnya poin. Tapi lucunya Nabi Khidir yang nyalan. Tak ada dari rasa kok komen tak kok. Tapi harus disalah no. Ya aku cari Nabi Musa. Ya jajal, gaya peristiwa meneh aku tak sabar rata kok. Bareng. Kok jajal nih. Bareng dijajal ya protes meneh. Barang protes meneh, tinggal satu kali kesempatan. Kowe takok meneh wis ora dadi murid. Dikasih kesempatan lagi, ya protes meneh deh. Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila inkaril munkar kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat ngengkari sesuatu yang mungkar. Enggak boleh. Ya toh kan misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut. Derek mawon. Jadi guru mumet goblok. Tapi kowe ngloroi guru tersinggung. Ora roh hikmah iku. Kan bingung no. De guru ngene kok bingung no. Soale de guru jadab dorong Jawa Timur apa? Gurumu gandeng penyanyi dangdut. Reaksimu piye? Jek takok. Ayo loh, nah elek kan gak iri. Biasanya nah elek itu ora iri. Sekarangmu Pak. Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa berontak? Golek nak gurumu wong alim mesti nak pasti meneng muridku gila bener gak sensitif roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi tidak protes gak gebet tenan. Tapi lucunya guru mau nak protes ya gak luwe akhlak guru lagi senengnya kok ora oleh. Nah Nabi itu kan bully-bulian jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tepat-tepat. Karena dua orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah kelasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat kelasmennya Musa tetap di atas Nabi Khidir. Sehingga yang berlaku ya tetap ilmunya Nabi Musa bahwa membunuh anak kecil tidak boleh, merusak perahu milik orang lain tidak boleh. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir tetap ilmunya nggak dipakai meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir ngani ngoyo. Ngani ngoyo wong ape mutusno ngenteni nginceng Loh Mahfud. Lah sing iso iku sapa? Barang ra mungkin kok. Makanya Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasbi alaihi sab. Aku dhewe nglakoni ini ya ora roh, wis ditakdir nglakoni ngene wae. Dadi Nabi Khidir ya ora paham. Jadi wa ma fa'altu an amri itu akhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat. Yaitu bayi tadi memang kutiba kafiron. Kutiba kan apa? Kafiron. Memang dia nanti kalau umur nganti tua ditakdir mati kafir. Daripada mati kafir nanti ya sudah mati sekarang. Tapi nggak mungkin kan ada syariat daripada soben beling pateni kecil. Ora ono syariat, tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Wali ku klirullah itu tuh disenengi pengen. Terus pangeran nabi-nabi ini yo kecil-kecil kan, yo pancen nak wong. Terus keempat kan. Tadi kan saya punya contoh 3, ini contoh keempat, ini terakhir. Kakean kok ilmu merah cukup tetap malah bingung enggak. Nabi itu minggat itu boleh enggak? Tanpa pamit, minggat itu pergi enggak pamit itu boleh enggak? Enggak boleh. Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah itu enggak pernah minggat, enggak pernah hijrah. Saya ulang lagi, karena butuh izin. Tapi Allah pernah punya kekasih yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Yunus. Itu Quran meredaksikan ya abako. Abako itu terjemahnya apa? Minggat. Kalau pergi itu dahaba. Tapi ini Allah meredaksikan itu abako. Abako itu ya minggat. Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainua. Ya, Nainua itu ya Babylon sana. Kampungnya namanya Nainua. Ya daerah Babylon. Babylon itu kalau di geografis modern ikut Irak. Ikut mana? Irak. Jadi Kufa, Basra, Babylon. Terus siapa itu yang mengalahkan pasukan Yahudi dulu itu Buktanasor, Hebuket, Nasir itu ikut mana? Babylon apa? Babylon. Bama unzila alal malaka ini di Babila Harut Amar.
Makanya kalau ulama-ulama melihat Irak kacau sampai sekarang itu tidak kaget. Irak itu ardun mal'unah kalau di kitab-kitab, bumi yang memang sudah terlaknati mulai dulu. Sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu ulama tidak kaget. Zaman Rasulullah Sugeng itu Irak itu termasuk sudah bumi yang guna keazalah. Jadi di sana pasti banyak fitnah. Fitnah pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Husain apa? Kabudutnya Said siapa? Husain di Karbala. Era Imam Syafi'i adalah zaman mifnah, ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? Makhluk. Terus konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang jadi. Nah kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu. Tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu ya sudah lah. Sebab goblok pun daripada ngebantah-bantahan olahraga. Ibu goblok, ibu pinter. Sekarang kan analisisnya kan, wah ini ada campur tangan pihak ketiga diciptakan ya sauni ini. Ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu. Kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi hunalika az-zalasil wal fitan. Saya teruskan. Nabi Yunus itu dakwai kaumnya itu lama sekali dan tidak iman. Nah semua nabi kalau kaumnya tidak iman itu diberi hak Allah ngancam akan adanya azab apa? Ngancam akan adanya azab. Nabi Yunus ngomong gitu terusin. Nanti kalau kamu tidak iman itu pasti kena azab. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita, azab baru tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman, tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad, berarti Ahad, Senin, Selasa, atau kamu milih Selasa ya Rabu, Kamis. Singkat cerita Ahad itu dia gak kuat. Wah semuanya kurang telung dino kaumku tetap orang iman. Mangkel asal, minggat deh. Minggat itu jadinya minggat kan gak punya tujuan, so asal pergi jauh saja. Ada perahu, sekenanya dia naik saja. Namanya minggat nih. Kalau bawa bekal terencana, bawa visa paspor kan plesir namanya. Jadinya minggat itu ya gak, ya sekenanya gak persiapan. Singkat cerita sampai ikut perahu nelayan tadi terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang nggak wajar pasti ada orang minggat. Terus ditanya siapa yang minggat, Nabi Yunus kan orangnya jujur saya katanya. Ya sudah yang minggat harus dicemplung no, gitu. Terus ada yang agak baik ya jangan gitulah. Ini kan kita semua butuh selamat. Dudi dulu. Terus Dudi satu lagi ketemu Yunus. Coba mungkin salah udahnya Dudi lagi ya ketemu sampai 3 kali ya ketemu Yunus. Makanya fasahama fakana minal mudhadis diuji dia kalah kemudian tenggelam. Fal taqamahul khutu wa huwa mulim. Terus dia diuntal ditelan oleh ikan nun. Nah, di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu. Nah ini uniknya Allah sama kekasihnya. Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu nggak boleh makan dia. Dia kekasih saya. Terus ketika di tengah di perut apa? Ikan dia kegelapan terus Nabi Yunus cita-citanya satu ya Allah kalau saya sumpah kiri saya tidak bisa baca tasbih karena sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid jadi dia di dalam perut ikannya santai saja tetap wiridan santai fana ada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz ya dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid ya dia disalahkan Allah karena abako tadi minggat hijrah tanpa pamit. Tapi juga dibela-belain Allah, ikan tadi tidak boleh nelan. Ini perlakuan Allah sama orang yang bikin. Tapi karena dia Nabi uniknya apa? Dino Ahad itu kaumnya do nginceng ngomel Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini. Nak Yunus neng omah berarti bodoh nih. Wong ngomel ono adab kok dene tengok. Bareng dinceng Nabi Yunus tuh gak ada. Oh tenan ono adab. Mulane wonge rawani neng omah. Itu uniknya pangeran. Jadi mau dekne ra minggat yo salah. Mau dekne ora minggat berarti kaume jane apa ono adab ono gempa bumi liku faksi kok dekne ning omah. Lah nek ono tenan ra mlayu, nyatane gak mlayu. Jadi mbok Allah didesain minggat. Tapi nek minggat disalahno Nabi yo ora pamit. Makanya masyhur saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alamah, mbah-mbahnya Habib Anis, Habib Ali bin Husain yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain karang yang disebut duror itu diantara doanya gini tapi jangan gitu loh, gue rawali aku rawani niru cuma saya hafal secara ilmu tapi saya tidak berani waj'al sayyiati man ahbabta ya Allah jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai terus pokoknya salah lagi jadi pengiran kadung seneng salah lagi sampai wae wong seneng waj'al sayyiati man ahbab terus kayak gue lah dimanja wong tuamu anak paling disayang salah gue lucu kok cah cilik
Kowe seneng caci cilik, salah we. Mecano gelas ya lucu, tiba ya lucu. Tibane cah tuwek-tuwek. Bocah jelalatan mulane tiba. Nah itu barang kau mengincang omahe Nabi Yunus gak ono wong. Wah, berarti adab mau turun betul. Andai kan adab tidak jadi turun, pasti Nabi Yunus berani di tenang. Wes. Barang mulai malam Kemis, adab itu sudah kelihatan. Ada puting beliung, ada apa, sudah jelas pasti ada adab. Kaum yang lapangan tobat finish. Secara bal-balan menit-menit apa? Terakhir. Wah, itu agak pengen ditompo tobatnya. Wes gak sido tak adab wong kowe tobat. Singkat cerita Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat. Pakai versi yang umum saja. Selamat faltaqamaul hutu bahwa falaula annahu kana minal musabbihin la bi batni ila yaumi yub'atsun. Akhirnya dimuntahkan sama ikan don tadi terus dia keluar. Barang keluar tanya-tanya kabar gimana kabar kampung Nenuwa, baik-baik saja. Tabar awani mulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong katanya Kemis itu ada adab, ternyata kampungnya baik-baik. Padahal baik-baiknya karena mereka jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si nabinya agak berani pulang karena nanti dihukum mati. Aku pangeran nabi kekasih itu dia, pangeran dia bully gitu. Oh itu beda-bedaan, wong kekasih pangeran, aku yang ngerti pintu langsung diatap. Jadi pangeran kekasih aku beda, orang koyo. Akhirnya biru seramani mulai. Wah nak mulai aku disiksa. Perkara nih, kalau pembohong itu dihukum mati. Masyarakat yang golek tenan, mergo malam Kemis ku ono azab tenan. Cuma terus do tobat. Disebut falau laka nasqaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasil tak adab, kecuali kaum Nabi Yunus. Aku semeh ngadab lho, pas menit terakhir peta adab tobat. Akhirnya ra sido jare pangeran. Iku kaum Nabi sinten? Iku yo barokah minggate Nabi Yunus. Lah iku nabi. Wong kliru kok barokah. Iku nabi. Umpama Nabi Yunus ora minggat, kaume berpikir Yunus bohong. Wong ape ana azab kok tengok-tengok nengom. Tapi pas minggat tenan yo disalahno pangeran, minggat kok gak. Hikmat. Amalane kira usah protes. Wali itu beda, kekasih pangeran. Itu sama dengan sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning Sulhul Hudaybiyah. Semua perjanjian itu salah secara hukum fikih. Bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran fikih. Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semuanya ngomong Umar, tapi semua sahabat akhirnya ya coba di antara perjanjian gini. Pertama kan enggak biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstremis. Memang ya usah jadi teroris, ya terlalu jadi teroris. Semua itu mungkin, Kang. Ning dunia semuanya mungkin. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kan sekarang jadi mikot ya, termasuk mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Tanim, Hudaybiyah. Itu perjanjiannya tuh gini. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr, siapa? Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang ke para sahabatnya, ayo kita umroh. Dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah, dicegat sama orang kafir Quraisy. Lah, Nabi sakit tenan. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi kalian masuk tanah haram, amini namu khalikin, aman semua. Semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya, terus kata sahabat senang sekali karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? Tidak pernah salah. Bareng di situ, di antara perjanjiannya, hadza ma kataba ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah tidak saya perangi, tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, ya Ali hapus tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Ali, tidak saya tidak akan menghapus setelah Muhammad Rasulullah. Saya berita unik. Hapus gak populi, masih aku hapus aku tetap Rasulullah. Tulisan. Jadi Nabi ya relax saja.
Tapi Ali katanya, fawwama ana bimakhihi abadan. Saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya. Kata Nabi, kowe nek ora gelem gabus, tanganku dudono, aku sing gabus. Nabi kan umi tidak bisa baca terus. Tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu sehingga terhapus. Nabi ya rileks, wong tulisan wae aku ora ditulis Rasulullah ya tetep